Welcome to my channel, Wibu 100%. Saat ini saya akan mereview lanjutan light novel dari anime Mushoku Tensei episode 12 yang baru saja dirilis 2 hari yang lalu guys. Light novel ini ditulis oleh Rifujin Namagonote. Is it right? Ini merupakan salah satu light novel yang bertemakan isekai seperti Tensura, meskipun tidak 100% mirip guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hajimemashou. Pada volume 4, bagian 4, 5, dan 6, tim Dead End yang terdiri dari Rudeus, Eris, dan Ruijerd masih dalam perjalanan mereka untuk mengembalikan Eris ke Vitoa, kampung halaman mereka berdua, di benua tengah tentunya. Nah, untuk sampai ke benua tengah, mereka harus melewati benua Milis dengan menggunakan kapal penyeberangan dari benua Iblis. Masalah yang muncul selanjutnya adalah tim Dead End mengalami krisis finansial. Untuk ras manusia, biaya penyeberangan hanya 5 koin emas per orang. Namun untuk ras Supar, yang merupakan ras iblis yang sangat ditakutkan akibat insiden iblis Laplace, membuat banyak organisasi mewaspadai ras ini. Akhirnya, tarif untuk ras ini sangat amat mahal, sekitar 200 koin emas per orang. Wow. Oke, next. Rudeus dan Ruijerd pun memikirkan jalan keluar yang terbaik. Dan solusi pun muncul. Mereka akan memanfaatkan jalur organisasi penyelundupan barang ilegal. Ini kayak organisasi bawah tanah guys, seperti mafia lah. Rencananya, Rudeus akan mengirimkan Ruijerd sebagai budak lewat organisasi penyelundupan. Karena sebagai budak, tentu saja biaya pengirimannya hanya 5 koin saja per orang. Tetapi, jalur penyeberangannya pun tentu akan sangat tidak nyaman, mengingat Ruijerd dalam status budaknya. Berbeda dengan Ruijerd, Eris dan Rudeus ikut jalur kapal penyeberangan yang sangat nyaman guys. Kasian juga sih si Ruijerd. Akhirnya, setelah membutuhkan waktu 1 bulan untuk persiapan, rencana penyeberangan tim Dead End ke benua Milis pun dimulai. Ruijerd diantar oleh Rudeus pada malam hari, bertemu dengan perantara organisasi di dermaga. Dan Ruijerd pun langsung diikat, kepalanya dibungkus guys, biar nggak ada yang kenal sama dia. Tetapi semua orang yang lewat jalur ini memang SOP-nya seperti ini. Mengerikan bukan? Setelah menjual kadalnya Ruijerd, Rudeus dan Eris melanjutkan ke dermaga untuk penyeberangan kapal reguler. Sepertinya agak berbahaya kalau Rudeus dan Eris hanya berdua saja ya. Hehehehe. Dalam kapal tersebut, sistem keamanannya dijaga oleh sekelompok petualangan dengan ranking S, sebut saja Aqua Road. Ya, mereka kayak bodyguard gitu deh, karena selama perjalanan, kapal diserang oleh beberapa monster, jadi mereka bertugas membasmi monster selama dalam perjalanan. Selama pertarungan antara tim Aqua Road dengan para monster, Rudeus mempelajari kerjasama tim yang baik dari tim tersebut. Menurutnya, meskipun skill individu mereka itu lemah, mereka memiliki kerjasama tim yang baik, dan hal ini harus diterapkan dalam tim Dead End. Perjalanan ke benua Milis membutuhkan waktu 5 hari, dan ternyata si Eris lupa minum antimo guys. Akhirnya, si Tuan Putri ini mengalami mabuk laut yang dahsyat, sampai-sampai si Rudeus harus menetralisir rasa mual Eris dengan sihir penyembuhan kepadanya. Nah, tiba-tiba saja si Rudeus mendadak ingin main dokter-dokteran guys. Namun, dia sudah berjanji untuk menunggu Eris sampai Eris berumur 15 tahun. Hahaha. Bisa dibayangkan peperangan batin dalam diri Rudeus? Untung saja dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan bantuan toilet guys. Setelah 5 hari, mereka sampai di kota Stanford, kota paling utara di benua Milis yang berbatasan langsung dengan benua Iblis. Benua ini didominasi oleh hutan hijau dengan pohon-pohon yang besar, pasti udaranya bersih. Adapun ras yang tinggal dalam benua ini antara lain ras hewan, elf, dwarf, and hobbit. Rudeus dan Eris berkeliling kota untuk mencari penginapan. Namun, semua penginapan yang bagus sudah penuh. Kok bisa ya? Ternyata penyebabnya adalah karena musim hujan akan datang. Tunggu dulu guys. Musim hujannya nggak tanggung-tanggung. 3 bulan guys.
3 bulan musim hujan. Bakal kebayang nggak itu seperti apa kalau di dunia real? Itu kita kemana-mana pasti naik perahu karena banjir di mana-mana. Yap, semua penginapan yang bagus ludes di booking karena akan ada banjir besar bersamaan dengan musim hujan selama 3 bulan. Jadi jalan-jalan di kota akan penuh dengan air plus monster guys. Jadi dalam hal ini, penginapan bukan hanya menghindar dari air saja, tetapi dari monster-monster. Wow. Oke, dan ternyata si dua bocil ini hanya mendapatkan penginapan di kawasan kumuh guys. Ya, nggak apa-apa lah, daripada nanti sibuk main hujan-hujan sama monster. Malam harinya, Rudeus memutuskan untuk menjemput Richard. Rudeus pergi ke dermaga dan bertemu dengan anggota organisasi yang bernama Mohi-chan. Is that right? Mohi-chan? Oke. Dengan membawa kata sandi dari perantara di benua iblis yang bernama Deeds, Rudeus dibawa masuk ke dalam sebuah gudang, masuk ke ruang bawah tanah, masuk ke dalam gua, dan berakhir di hutan belantara guys. Sungguh tempat organisasi ini sangat rahasia. Setiap barang ilegal dan sandera disimpan dengan sangat rapi. Di dalam hutan belantara, mereka memasuki rumah mewah dengan penjagaan yang super ketat. Saat mulai memasuki gedung, Rudeus melihat seekor hewan, ya bisa dikatakan seekor anjing, dalam kurungan yang disegel dengan lingkaran sihir. Juga terdengar banyak teriakan orang-orang seperti sedang disiksa guys, tiba-tiba ya horor gitu. Akhirnya, tibalah Rudeus di ruangan atau kamarnya Richard bersamaan dengan Mohi-chan. Doi masih dalam kondisi terborgol guys, lumayan. Seminggu guys dalam kondisi seperti ini. Rudeus berjanji untuk mengikuti semua SOP dari organisasi untuk membawa Richard keluar dengan selamat tanpa menimbulkan kekacauan apapun. Namun ternyata selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat Richard meminta Rudeus mendekat, Richard menyampaikan informasi yang mencengangkan mengenai kondisi Sandra yang ada di rumah tersebut. Seperti apa ya guys? Here we go. Ternyata, para mafia ini menangkap anak-anak dari ras hewan dan menyiksa mereka sebelum akan dijual. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya si iblis Supart ini guys. Dan si penyihir mesum ini juga. Richard pun meminta persetujuan dari Rudeus untuk menyelamatkan para anak-anak ras hewan tersebut. Dan setelah mendapatkan persetujuan, saat berbisik-bisik, rencana pun diatur sebelum melepaskan borgol Richard. Richard bertugas membantai semua penjaga dari organisasi yang berada dalam rumah mewah tersebut, dan Rudeus bertugas untuk menyelamatkan anak-anak ras hewan dan membereskan barang bukti, yaitu mayat-mayat yang nanti dibunuh oleh Richard guys. Mengerikan. Setelah rencana sudah selesai, Rudeus membuka borgol Richard dengan sihir buminya. Tentu saja si anggota mafia shock berat dan pembantaian pun dimulai. Dengan sangat cepat, kuat, akurat, dan menakutkan, Richard dengan tombaknya membantai semua penjaga organisasi penyeludupan di dalam rumah tersebut. Bisa dibayangkan si doi melepaskan amarahnya yang ditahan-tahan selama seminggu. Bisa dibayangkan semua mayat memiliki bekas luka tusukan di leher dan di jantung. Wow, sangat-sangat spesifik. Keren. Di sisi lain, si penyihir mesum langsung menuju ke ruangan para anak-anak ras hewan di Sandra guys. Saat ditemukan, mereka berjumlah 7 orang, 4 wanita dan 3 laki-laki. Yang lebih mengerikan, mereka dalam kondisi tangan dan kaki terborgol di belakang guys, dan tanpa busana. Ya mohon maaf ya. Jadi posisinya kayak kain gitu guys. Tubuh mereka juga penuh dengan luka dan bahkan beberapa tulang mereka juga itu pun patah. Dengan melihat kondisi tersebut, Rudeus pun menjalankan misi orang baiknya. Namun kali ini dia bisa menahan hawa mesumnya saat menyembuhkan para anak-anak ras hewan tersebut. Soalnya 4 dari 7 orang anak tersebut adalah wanita. Ya, seperti itulah Rudeus. Awalnya para anak-anak ini ketakutan saat melihat Rudeus. Tetapi setelah dilepaskan dan disembuhkan, mereka pun tahu kalau Rudeus orang baik. Rudeus pun mencoba menenangkan anak-anak dari trauma penyiksaan. Ya, pasti ada modusnya ini. Richard pun menyusul ke lokasi di mana anak-anak disandra. Rudeus pun kaget karena pembantaiannya berjalan dengan cepat.
Rudeus pun melihat keluar jendela dan terdapat tumpukan mayat yang sudah dikumpulkan di suatu tempat. Melihat kondisi tersebut, Rudeus pun langsung mengeluarkan mantra api, Fireball, yang suhunya ditingkatkan sampai pada level kremasi guys. Biar tidak tertinggal jejak sama sekali dan boom, para mayat pun hangus dan tak berjejak. Setelah memastikan kembali kondisi anak-anak sudah membaik dan mereka sudah berpakaian, mereka segera meninggalkan rumah tersebut dan pergi menuju kota. Tujuan mereka adalah untuk mempertemukan anak-anak dengan orang tua mereka. Ya, ternyata masih banyak sisi baik dalam diri si iblis support ini dan bocah musuh ini. Mereka mengambil jalur memutar untuk kembali ke kota agar tidak dicurigai oleh organisasi ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba para bocah hewan pun bertanya, apakah mereka melihat seekor hewan seperti anjing saat mereka masuk ke dalam rumah? Tentu saja yang dimaksud oleh para bocah tersebut adalah hewan yang dilihat Rudeus guys. Dan tentu saja Rudeus sempat melihat hewan tersebut saat menuju ke ruangan Ruiger. Rudeus memberitahukan kalau dia melihat hewan yang dimaksudkan oleh para bocil-bocil ini. Para bocah itu pun meminta Rudeus untuk menyelamatkan hewan tersebut karena hewan tersebut merupakan hewan suci dari desa mereka. Wow. Rudeus pun menyetujui permintaan mereka dan Ruiger dan para bocah akan menunggu Rudeus di pintu masuk kota Zainport. Ya, di babnya ditulis Santo Port. Whatever lah. Oke. Rudeus pun kembali ke rumah sebelumnya dan langsung bergegas ke ruangan di mana lokasi hewan suci atau anjing suci ya yang bersejenis itulah itu ditahan. Dan di sana dia melihat sebuah lingkaran sihir yang menyerupai pola sihir penyembuhan yang mengurung hewan suci tersebut. Rudeus memperhatikan lingkungan sekitar dan mengingat bahwa lantai atas dari ruangan tersebut terdapat lingkaran sihir dan juga sebuah obor yang di dalamnya terdapat kristal sihir. Rudeus mengambil obor tersebut dengan hati-hati dan lingkaran sihir yang mengekang hewan suci itu pun hilang guys. Tetapi masih ada rantai yang mengekang energi dari hewan suci ini. Sekali lagi, Rudeus menggunakan sihir buminya untuk membuka rantai dari hewan suci. Dan langsung saja hewan suci ini pulih dengan seketika. Setelah dibebaskan, hewan suci tersebut langsung berterima kasih kepada Rudeus. Dengan memberikan treatment air liur dan tindihan badan kepada Rudeus, si bocil pun hanya bisa pasrah. Wow. Saat momen manis itu berlangsung, tiba-tiba muncul sosok yang tidak dikenal. Seorang pria dari ras hewan dengan perawakan otot kekar. Rudeus pun langsung bangkit dan siap dalam mode tempurnya guys. Tetapi pria otot ras hewan langsung merobohkan Rudeus hanya dengan satu auman saja. Apakah teriakannya sekeras ikan paus guys? Kita lihat saja nanti. Gendang telinga dan otak Rudeus pun bergetar, dan Rudeus pun jatuh ke tanah. Pria ras hewan tersebut bernama Gies. Is it right? Alasan Rudeus dihajar karena dia dianggap sudah melecehkan hewan suci mereka. What? Oke. Akhirnya, Rudeus diikat dan dibawa ke desa untuk diinterogasi guys. Wow. Kasian juga dia. Niat nolongin marahan, dipikir jadi tersangka. Namun, prajurit yang lain mengejar Ruiger untuk menemukan para bocil hewan yang lainnya. Hal ini karena tetua ras hewan Gustav bisa membedakan jenis ras hanya dengan mencium bau badan guys. Wow. Mereka tahu bahwa ada ras iblis yang membawa para bocil hewan. Mengerikan guys. Kembali ke dalam pengejaran, Ruiger pun terkejar oleh tetua ras hewan. Tiba-tiba Ruiger merasakan aura kematian dalam pedang tetua ras hewan tersebut. Dia pun langsung masuk dalam mode tempur guys dengan tombaknya. Namun, semua berubah saat salah satu anak ras hewan berlari dan menyapa tetua ras yang datang. Dan ternyata mereka adalah sekutu. Good. Pertempuran pun dibatalkan. Dari tetua ras hewan, Ruiger tahu kalau Rudeus masih hidup dan ditahan di desa hewan. Ruiger dan Gustav memprioritaskan keselamatan para bocil hewan guys.
Kondisi yang sudah larut membuat mereka melanjutkan perjalanan ke kota sambil menjelaskan lebih lanjut kepada Gustav tentang apa yang sebenarnya yang terjadi. Oke guys, sekian review saya. Penasaran dengan lanjutannya? Tunggu saja di video selanjutnya. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagian 7, 8, 9, dan 10 dari volume 4. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendukung channel ini guys. Salam, Wibu Lovers.